Selamat datang. Hari ini kita akan ngulik satu konsep dari buku Hyper Efficient oleh Dr. Mitu Storoni yang jujur aja benar-benar mengubah cara saya melihat produktivitas. Kita fokus di bab 8, mencari flow Anda. Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi asyik banget ngerjain sesuatu, sampai-sampai lupa waktu, lupa makan, dan dunia di sekitar tuh kayak hilang aja gitu? Pekerjaan yang tadinya sulit, tiba-tiba jadi enteng, bahkan seru. Nah, keadaan itulah yang disebut flow. Dan yang perlu Anda tahu, ini bukan cuma istilah motivasi atau merasa positif doang. Ada mekanisme yang nyata di dalam otak yang bisa menjelaskan fenomena ini. Ini soal efisiensi, bagaimana otak kita bisa bekerja lebih baik dengan energi yang rasanya lebih sedikit. Tepat. Jadi, misi kita hari ini bisa dibilang buat ngebongkar sains di balik flow, cari tahu resepnya, dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa merancang pekerjaan Anda sendiri biar lebih sering ngalamin kondisi performa puncak ini. Kita mulai dari pengalaman nyata seorang atlet deh. Juara rugby Johnny Wilkinson, dia pernah ngegambarin momen puncaknya tuh begini. Di tengah aksi gila itu, sepertinya ada ketenangan di dalam diri saya, hanya menavigasi rute hampir tanpa usaha. Hampir tanpa usaha, itu kata kuncinya. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi yang pertama kali meneliti dan menamai fenomena ini, dia nemuin ada dua hal yang kayaknya kontradiktif gitu. Tapi terjadi barengan saat kita lagi dalam kondisi flow. Paling aneh, satu, pekerjaan terasa lebih ringan, seolah-olah kita ngeluarin lebih sedikit tenaga. Dua, entah gimana, performa kita justru meningkat pesat. Biasanya kan hasil lebih baik butuh usaha lebih keras. Gimana coba ini bisa terjadi? Rasanya ngelawan logika banget. Logika kerja keras memang seolah ditantang di sini kan? Gini, rahasianya itu bukan pada jumlah energi yang Anda keluarin, tapi seberapa efisien otak Anda pakai energi itu. Kuncinya ada pada sesuatu yang mungkin nggak Anda duga. Ritme dan sinkronisasi. Tunggu-tunggu, ritme. Kayak musik gitu. Saya kira ini soal fokus atau konsentrasi. Apa hubungannya ritme sama kerja otak? Hubungannya erat banget. Ada sebuah teori dari Rene Weber di tahun 2009. Dia menganalogikan otak kita itu bukan kayak komputer, tapi lebih mirip sekumpulan pendulum. Semua proses mental kita, memori, perhatian, belajar, itu punya ritme alaminya sendiri. Dan pendulum punya satu sifat yang luar biasa. Kalau Anda ayunkan beberapa pendulum dari satu dasar yang sama, lama-kelamaan, dengan sendirinya mereka akan bergerak sinkron. Oke, analogi pendulum ini menarik. Jadi maksudnya bagian-bagian otak kita bisa bergerak selaras, gitu. Tepat, persis kayak gitu. Coba bayangin contoh yang lebih gampang deh. Penonton di sebuah konser. Awalnya kan semua orang tepuk tangan dengan irama masing-masing. Kacau. Tapi pelan-pelan, tanpa ada yang ngasih komando, satu persatu mulai ngikutin ritme yang sama. Sampai akhirnya seluruh stadion tepuk tangan serempak. Terjadi sinkronisasi spontan. Ah, saya tahu momen itu. Suaranya jadi jauh lebih kuat dan teratur. Jadi, itu yang terjadi di dalam kepala kita pas masuk kondisi flow. Persis saat Anda ngerjain sebuah tugas yang menantang, otak Anda ngejalanin sebuah siklus. Anda berusaha, ini tantangan. Terus Anda berhasil nyelesain satu bagian kecil dan ngerasa puas. Ini umpan balik atau imbalan. Siklus ini bikin dua jaringan penting di otak. Jaringan perhatian dan jaringan imbalan mulai ngobrol. Dan, seperti penonton konser tadi, obrolan ini bikin keduanya jadi tepuk tangan barengan. Itulah inti dari flow. Saat kedua jaringan itu sinkron, mereka jadi luar biasa efisien. Balik ke analogi konser tadi, usaha yang dikeluarin tiap orang buat tepuk tangan kan tetap sama. Tapi karena dilakukan serempak, output suaranya jadi jauh lebih besar. Begitu juga dengan otak Anda. Usaha mental yang sama menghasilkan output kognitif yang jauh lebih besar dan berkualitas. Jadi, perasaan ringan pas kerja itu bukan karena kita punya energi ajaib, tapi karena otak kita berhenti kerja secara kacau dan mulai kerja secara harmonis. Efisiensi total. Wah, ini ngejelasin semuanya.
otak kita bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Tepat. Dan pemahaman ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling praktis kan. Kalau flow itu hasil dari sinkronisasi yang dipicu oleh ritme tantangan umpan balik, ritme seperti apa yang kita butuhin? Dan apa kita bisa menciptakannya sendiri atau kita cuma bisa berharap itu terjadi gitu aja? Ternyata, kita bisa menciptakannya. Sumber, kita ngejelasinnya kayak sebuah resep dengan 5 bahan utama. Yang pertama, dan ini mungkin kedengaran jelas ya, Anda butuh tantangan. Pekerjaan yang terlalu gampang nggak akan memicu flow. Bahan kedua adalah tujuan yang jelas. Anda harus tahu persis apa yang mau dicapai dan langkah-langkahnya. Kalau tujuannya kabur, otak nggak akan tahu kapan harus merasa berhasil dan siklus umpan baliknya nggak akan terjadi. Nah, bahan ketiga ini yang krusial. Harus ada keseimbangan antara tingkat kesulitan tantangan dan tingkat keahlian Anda. Tugasnya harus cukup sulit buat meregangkan kemampuan Anda, tapi nggak sampai bikin Anda frustrasi terus nyerah. Ini zona yang tipis banget kan? Betul, Anda harus merasa sedikit tertekan, tapi masih dalam kendali. Lalu bahan keempat, dan ini yang paling sering kelewat. Anda butuh umpan balik yang langsung dan jelas. Anda harus bisa lihat hasil dari tindakan Anda secara, real time. Oke, soal umpan balik langsung ini saya agak bingung. Kalau di video game kayak Tetris ini jelas banget. Baloknya jatuh, kita putar, terus klik, barisannya hilang, langsung dapat kepuasan. Tapi di kerjaan kantor, saya kan nggak dapat barisan yang hilang tiap selesai nulis email. Gimana cara kerjanya di dunia nyata? Pertanyaan yang bagus sekali, dan disinilah kita harus kreatif. Umpan baliknya nggak harus datang dari sistem. Bisa juga datang dari diri sendiri. Bagi seorang penulis, umpan baliknya itu rasa puas pas berhasil ngerangkai satu paragraf yang rasanya pas. Buat seorang programmer, saat satu fungsi kecil berhasil jalan tanpa error. Kuncinya adalah mecah tugas besar jadi siklus tantangan umpan balik yang lebih kecil dan lebih cepat. Jadi kita harus menciptakan mini game dalam pekerjaan kita sendiri. Dan bahan kelima tentu saja adalah motivasi. Anda harus mau ngadepin tantangan itu lagi dan lagi. Kelima bahan ini ngejelasin kenapa video game kayak Tetris itu adiktif banget. Tantangannya jelas, tujuannya jelas, kesulitannya naik seiring keahlian Anda, umpan baliknya instan. Dan semua itu bikin Anda termotivasi buat main terus. Pola ritmis dari rintangan berupa balok jatuh dan imbalan berupa kepuasan instan, itu adalah mesin pemicu flow yang sempurna. Oke, jadi kalau kita bisa niru pola Tetris ini di pekerjaan kita bisa masuk mode flow. Buat programmer, saya bisa ngebayangin. Kode dibagi jadi modul-modul kecil, tiap satu modul berhasil dikompil tanpa error, itu umpan balik positif yang ngedorong ke modul berikutnya. Siklusnya jelas. Benar, hal yang sama berlaku buat pekerjaan kreatif. Seorang desainer nggak desain seluruh aplikasi sekali jalan kan, mereka fokus ke satu tombol, satu alur pengguna. Tantangannya adalah bikin tombol itu intuitif. Umpan baliknya adalah pas desainnya terasa benar dan berfungsi seperti yang dibayangin. Kepuasan kecil itu jadi bahan bakar buat tantangan berikutnya. Bahkan dalam belajar pun, konsep ini relevan banget. Banyak platform kursus online modern sekarang pakai sistem adaptif. Mereka ngasih Anda soal, kalau Anda jawab benar, soal berikutnya lebih susah. Kalau salah, soalnya disesuaikan. Tujuannya ya buat ngejaga Anda tetap di zona tantangan yang pas itu. Zona di mana flow paling mungkin terjadi. Semua ini nyambung ke konsep yang lebih besar yang disebut gamifikasi di tempat kerja. Pas perusahaan pakai progress tracker, ngasih lencana digital setelah tugas selesai, atau bikin papan peringkat, mereka sebenarnya lagi mencoba merekayasa siklus tantangan umpan balik ini. Tapi ada satu syarat penting. Seperti yang ditekankan oleh ahli gamifikasi Yukai Cho, imbalan atau umpan balik itu harus dikasih segera. Penundaan, bahkan cuma beberapa jam, bisa mutus ritme yang dibutuhin otak buat sinkron. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Semua ini kedengaran bagus kalau Anda punya kontrol penuh atas kerjaan Anda. Tapi gimana kalau lingkungan kerja Anda nggak mendukung? Gimana kalau atasan Anda cuma peduli hasil akhir atau targetnya nggak realistis? Apa kita tetap bisa mencapai flow? Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Menciptakan ekosistem yang tepat itu krusial banget. Flow sangat bergantung pada apa yang disebut motivasi intrinsik, yaitu kenikmatan yang datang dari proses ngerjain tugas itu sendiri. Bukan karena Anda bakal dapat bonus atau pujian.
Loh, jadi imbalan dari luar kayak uang atau promosi justru bisa jadi musuh dari flow. Ini kedengarannya perlawanan banget sama cara kerja kebanyakan perusahaan. Bisa jadi musuh kalau itu jadi satu-satunya fokus. Kenapa? Karena saat Anda terlalu terobsesi dengan hasil, akhir, bonus, pujian, status, fokus Anda pindah dari menikmati proses perjalanannya. Otak Anda nggak lagi ada di siklus tantangan umpan balik yang ritmis, tapi di mode cemas menunggu hasil. Itu mematikan sinkronisasi. Ingat Johnny Wilkinson, begitu dia mulai mikirin konsekuensi kalau tendangannya gagal, dia langsung keluar dari zona flow. Oke. Jadi, lingkungan kerja yang ideal itu yang ngedorong kita buat menikmati prosesnya. Lalu, gimana cara menciptakan ekosistem kayak gitu? Apa aja langkah praktisnya? Sumber ngasih beberapa pilar utama. Daripada ngelihatnya sebagai daftar, mari kita lihat gimana pilar-pilar ini saling nyambung. Pertama, peran dan peta jalan harus jelas. Setiap orang harus tahu persis apa kontribusi mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Tanpa kejelasan ini, mustahil ada tujuan yang jelas dan resep flow kita udah gagal dari awal. Masuk akal. Kejelasan itu fondasinya. Terus apa lagi? Selanjutnya, yang penting banget adalah menyelaraskan tugas dengan minat dan keahlian alami seseorang. Pas Anda ngerjain sesuatu yang Anda suka dan kuasai, motivasi intrinsik itu muncul dengan sendirinya. Manajer yang baik bukan cuma mendelegasikan tugas, tapi mencocokkan tugas dengan orang yang tepat. Nah, poin selanjutnya, ini kayaknya krusial banget. Menghargai proses bukan cuma hasil. Artinya, seorang manajer harus muji timnya untuk cara mereka mecahin masalah yang sulit, bahkan kalaupun akhirnya proyek itu nggak sesukses yang diharapkan. Tepat sekali. Karena kalau cuma hasil akhir yang dipuji, orang bakal takut ambil resiko. Mereka akan milih jalan yang paling aman, bukan yang paling inovatif. Mereka nggak akan pernah meregangkan kemampuan mereka. Dan akhirnya, nggak akan pernah masuk kondisi flow. Ini juga nyambung langsung ke pilar berikutnya, menciptakan budaya yang adil. Apa hubungannya menghargai proses dengan keadilan? Erat banget. Kalau cuma si bintang yang selalu dipuji karena hasilnya bagus, sementara usaha keras anggota tim lain diabaikan, motivasi intrinsik tim bakal hancur. Rasa ketidakadilan itu salah satu pembunuh motivasi paling efektif. Keadilan berarti setiap usaha yang tulus diakui, menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis bagi semua orang untuk mencoba dan meregangkan diri. Dan tentunya semua ini nggak akan berhasil kalau orang-orang kelelahan atau stres berat. Flow mustahil dicapai dalam kondisi kayak gitu. Jadi kalau dirangkum, tema besar dari semua ini adalah Ekspansi ke hal yang tidak diketahui. Flow itu terjadi di tepi batas kemampuan kita. Perasaan benar-benar hidup yang sering digambarin orang pas ngalamin flow itu datang dari sensasi melangkah ke wilayah baru, belajar hal baru, dan berhasil menaklukkan tantangan yang sebelumnya terasa mustahil. Otak kita sepertinya dirancang untuk menikmati proses pertumbuhan itu. Flow adalah semacam ganjaran biologis kita karena telah berani untuk berkembang. Jadi kesimpulannya, flow bukanlah kondisi magis yang datang gitu aja. Ini adalah keadaan performa puncak yang terjadi ketika jaringan perhatian dan jaringan imbalan di otak kita berhasil sinkron. Dan sinkronisasi itu bisa Anda rancang secara sengaja. Kuncinya adalah menciptakan siklus ritmis antara tantangan yang pas dengan keahlian Anda. Dan yang terpenting, mendapatkan umpan balik yang jelas dan segera atas setiap usaha yang Anda lakukan. Sebagai penutup, kamu punya satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat flow itu tumbuh subur pas Anda meregangkan kemampuan, coba pikirkan deh, adakah satu aspek dalam pekerjaan Anda yang saat ini terasa terlalu nyaman, terlalu rutin, bahkan membosankan? Gimana kalau Anda secara sengaja memperkenalkan sebuah rintangan atau tantangan kecil di dalamnya? Bukan untuk bikin hidup lebih sulit, tapi untuk menciptakan siklus usaha dan umpan balik yang baru, yang mungkin bisa menyalakan kembali percikan flow dan mengubah rutinitas yang membosankan jadi sesuatu yang jauh lebih berenergi.